Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna min kharajna haulina wa quwwatina min hawlina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika ilma ila ilmika wa min iradatina ila iradatika min ilma ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar sirril asrar wa tiryakil aghyar wa wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar Sayyidina Muhammadin wa Mukhtar alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti sekarang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah itu ya? Ya, coba dibacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Keutamaan bersolawat kepada Nabi. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa kabar gembira. Wajah beliau terlihat sumringah, lalu berkata, "Sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, apakah engkau tidak senang jika seseorang dari umatmu bersolawat kepadamu sekali dan akan kubalas dengan solawat 10 kali untuknya?' Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku melalui tulisan, maka para malaikat akan terus berdoa dan memohonkan ampun untuknya selama namaku masih ada dalam tulisan itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Siapa saja yang bersolawat kepadaku, maka para malaikat akan mendoakannya selama ia selalu bersolawat kepadaku. Karenanya terserah seorang hamba apakah ia akan bersolawat dengan jumlah sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 2. Keutamaan istighfar. Oke, ya. Ya, sama-sama kita ya ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika abdika wa nabiyyika wa rasulika wa rasulika nabiyyil ummi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu diantara lafaz sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi 100 nya nggak kerasa. Wal awqat asy-syarifah, waktu-waktu yang utama untuk berdoa atau berzikir seperti yaumu Arafah, hari Arafah, yang insya Allah sebentar lagi. Hari Arafah itu berarti ketika jamaah haji wukuf di Arafah, ya. Kalau kita berarti tanggal 9.
Tanggal 9 Zulhijjah di sini, entah tanggal berapa nanti, itu hari Arafah. Ramadan, ya kalau Arafah itu di antara ibadah yang paling utama puasa Arafah. Ini bahkan dalam hadis disebutkan tidak ada amalan yang lebih utama untuk puasa Arafah. Tidak ada yang lebih utama. Sahabat nanya, jihad ya Rasul? Oh enggak, jihad juga enggak. Kecuali dia pergi keluar, enggak balik lagi, alias mati syahid. Nah itu baru nyaingin ibadah Arafah. Ramadan, wa yaumil Jumu'ah, hari Jumat, wa fis sahr, dan ketika waktu sahur alias sebelum subuh. Wa bil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar min sa'atil lail. Jadi setengah jam kira-kira sebelum subuh kita bangun istighfar. Itu diantara waktu terbaik untuk istighfar adalah sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Ya. Wa ayyagtanimul ahwal asyarifah, menjaga waktu-waktu yang utama atau waktu-waktu yang mulia tadi itu. Karena ini setahun sekali ya, Arafah setahun sekali, Ramadan setahun sekali. Sulit ketemunya tuh sulit ya. Entah kita ketemu dia atau ya dianya sih ada terus, kitanya yang nggak tahu ada apa enggak. Wa ayyagtanimul inna abwabas sama tuftahu inda zahafis sufuf fi sabilillah. Pintu langit terbuka ketika macet jalan untuk fi sabilillah. Oh, masya Allah, mantap nih ya. Zahafis sufuf. Jadi soft itu macet, padat. Ya, traffic untuk fisabilillah tuh macet. Saking orang tuh pada fisabilillah semua. Sekarang fisabilillah kosong nih. Lagi kosong nih. Yang macet jalan ini. Ya, fisabilillah kosong. Zahafis sufuf fisabilillah itu istilahnya bagus sih. Jalanan kepada Allah macet ya. Fisabilillah macetnya. Luar biasa. Wa inda nuzul ghais, dan ketika apa tuh? Ketika turun hujan. Jadi setiap hujan yang turun tuh diiringi malaikat hujan, malaikat Mikail. Malaikat itu kan jamak ya, plural ya. Singolnya itu kan malak. Ya. Malakun. Duanya malakani. Malakaini bibabil Harut wa Marut, dua malaikat. Satunya malakun. Banyaknya malaikat-malaikat, malaikatun. Jadi ada yang mengatakan yaitu nama jenis malaikat ya. Mikail, Jibril, Mikail. Wallahu a'lam. Apakah itu mufrad? Tapi dari segi itu ya dia jamak, plural. Nah, setiap hujan yang turun diiringi malaikat. Nah, yang turun hujan Mikail. Nah, karena diiringi malaikat, maka sunnah untuk baca doa. Karena malaikat lagi rame tuh. Ya. Wa inda nuzul ghais wa inda iqamatis salawatil maktubah, ketika salat wajib. Faghtanimu ad-du'a fiha, maka jagalah doa ketika waktu-waktu tersebut. Wa khalfus salawat al-maktubah, setelah salat wajib. Wa halatis sujud, waktu sujud. Wa ajdaru bil ijabah liqauli sallallahu aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru fihi minad du'a.
Yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu saat sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Oke. Lanjut, keutamaan istighfar. 2. Keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Tolong pakai meja. Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ali Imran ayat 17. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berdosa orang yang memohon ampun walaupun ia kembali berbuat dosa 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berbuat dosa sedangkan ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka dosanya diampuni meskipun ia tidak meminta ampun. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, setiap dari kalian memiliki dosa kecuali orang yang aku selamatkan, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Dan siapa yang meyakini bahwa aku berhak mengampuni dosanya, niscaya aku mengampuninya tanpa memedulikan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengucapkan subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Maha suci engkau, wahai Tuhanku, hamba telah menganiaya diri hamba dan berbuat dosa, maka ampunilah dosa-dosa hamba. Sungguh tiada yang berhak mengampuni dosa-dosa hamba kecuali engkau, maka aku ampuni dosa-dosanya walaupun seperti jalannya semut. Fudhail berkata, bertaubat tapi tidak berhenti berbuat dosa adalah taubat para pendusta. Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ketika mereka fa'alu telah melakukan fahisyah perbuatan keji atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, seraya beristighfar meminta ampun untuk dosa-dosa mereka. Ulaika lahum walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika lahum Ulaika ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Benar? Udah ketemu belum? Oh enggak?
Enggak. Oh iya. Ulaika jazaa'uhum Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. ajrul amilin. Di atasnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat Lil muttaqin. samawat wal ard uiddat lil muttaqin dan seterusnya. Wa qala Allah Ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Gimana ayat awal ayatnya bagaimana? Wal mustaghfirina bil ashar. Gimana itu namanya? Wasabirina fil ba'sa wasabirina As-sabirina was-sadiqina as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal qanitina. wal munfiqina wal mustaghfirin. Sebelumnya gimana ayatnya? Alladzina yaquluna rabbana Alladzina yaquluna rabbana innana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal wal munfiqina munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Tuh, ada berapa tuh yang disebut? Walladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina orang-orang yang sabar, was-sadiqina orang-orang yang jujur, wal qanitina dan orang-orang yang ahli beribadah, orang-orang yang taat, wal munfiqina dan orang-orang yang pandai berinfak, wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang pandai beristighfar ketika waktu sahur. Ya. Ya. Ada yang nggak kenal Tuhan, tapi dia tetap bangun pagi ngapain? Kontemplasi. Kalau dia kenal Tuhan, dia istighfar waktu sahur. Anda nggak kenal Tuhan, tapi Allah kasih kenikmatan dunia. Agak sulit untuk nemuin orang sukses pagi nggak bangun tuh susah. Nah. Waqala alaihi salatu wassalam inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal laila 70 marrah. 70 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal enggak punya dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa. Para nabi maksum artinya tidak berdosa. Tidak ada nabi yang berdosa. Nabi Adam alaihissalam tidak berdosa. Nabi Nuh alaihissalam tidak berdosa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdosa. Gak ada nabi yang berdosa, gak ada. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Tapi nabi bisa salah. Tapi salahnya nabi beda dengan salahnya orang biasa. Kalau salahnya kita urusan berantakan. Kalau nabi yang salah, urusan malah bagus. Itu bedanya. Kesalahan para nabi adalah hikmah untuk umat. Ya, hikmah untuk umat ini hikmah. Tapi kalau kita yang salah, berantakan urusan. Nah, yang tidak punya dosa meminta ampun kepada Allah 70 kali. Lo kok nggak punya dosa minta ampun kepada Allah? Nah, karena minta ampun kepada Allah itu tingkatannya macam-macam. Ada yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa besar. Al-kabair, dosa besar. Selesai dari dosa besar, apakah orang nggak punya dosa? Punyalah. Apa itu dosanya? As-shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Selesai dari dosa-dosa kecil, apakah orang nggak punya salah? Punya. Apa itu? Lalai. Dosa sih enggak, cuman lalai.
Ya. Lagi asik-asik nonton TV, azan, diterusin nonton TV, nggak dosa, cuman lalai. Ya, lagi asik-asik main futsal, azan, dosa apa enggak? Diterusin, nggak dosa, cuman lalai, namanya lalai. Gitu ya. Nah, lalai-lalainya diminimalisir. Masih perlu minta ampun nggak? Minta ampun. Minta ampun dari minta ampunnya. Beristighfar atas istighfarnya sendiri. Khawatir istighfarnya nggak sempurna. Tingkatannya itu. Ya. Jadi kita minta ampun kepada Allah nih, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh istighfar kita diistighfarin lagi tuh. Apakah istighfar kita udah bener apa belum? Tuh diistighfarin lagi. Jadi kita meminta ampun atas minta ampunnya kita. Jadi beristighfar adalah amalan seumur hidup. Jadi bukan berarti orang tuh udah ngerasa nggak berdosa tuh berhenti istighfarnya. Enggak, beristighfar tuh amalan seumur hidup. Dan di antara amalan yang membuka rezeki itu istighfar itu. Ya, man dawamal istighfar razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Ya. Man lazimal istighfar razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah mencintai orang-orang yang pandai beristighfar. Jadikanlah istighfar sebagai cemilan. Cemilannya itu istighfar. Dan yang paling nikmat ya zikir, ya istighfar. Selain tasbih, tahmid, takbir, yang paling nikmat ya istighfar. Kenapa? Kita selalu merasa banyak salah di hadapan Allah dan minta diperbaiki. Itu merontokkan keegoisan, kesombongan. Ya. Merasa sudah paling hebat. Nah itu paling nikmat istighfar. 100 kali. Jadi habis subuh, habis maghrib, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah 100 kali. Habis subuh istighfar 100 kali, astagfirullah, 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 astagfirullah. Shalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Tutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah walhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah walhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa alhamdulillahi wa ala kulli syai'in qadir. 100. Kalau sudah biasa jadinya cepat. Nah, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yawmi 70 marrah. Man 'amila dhanban fa'alima anna Allah qad ittala'a 'alaihi yaghfir lahu wa illam yastaghfir. Yaqulu 'azza wa jalla ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum mudznibun, setiap kalian itu berdosa, illa man 'afaitu, kecuali yang aku maafkan. Semuanya berdosa, enggak ada hamba yang enggak punya dosa. Mungkin dosanya beda-beda. Ya. Masing-masing punya maksiatnya sendiri-sendiri. Orang ahli ibadah tuh punya maksiat. Maksiatnya di ibadahnya itu. Apakah ibadahnya itu ujub, apakah ibadahnya itu riya. Setiap orang punya celah dosa. Gak ada yang gak ada. Kalau gak punya dosa tuh dia nabi dia.
Selama dia manusia biasa bukan nabi, pasti punya dosa. Mau siapa namanya itu pasti punya dosa. Kullukum, semua dari kalian berdosa. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepada aku, pasti akan aku ampuni kalian. Wa man 'alima anni dzu qadratin 'ala an aghfira lahu ghafartu wala ubali. Siapa yang mengetahui aku itu Maha Pengampun, ya, mampu mengampuni dosanya, maka akan aku ampuni dosanya. Dan aku tidak peduli. Ada orang yang ketika meninggal wasiatnya, nanti kalau saya mati bakar ya, jadiin abu aja. Kenapa? Takut ditanya malaikat, dia bilang. Bakar saya, abunya sebar di laut, dia bilang. Kenapa? Takut tanya malaikat. Jadi kalau disebar di laut kan nggak dikubur, jadi nggak ada siksa kubur, katanya begitu. Iya kan nggak dikubur. Iya kan nggak dikubur kan. Ditanya nggak kira-kira? Kan nggak dikubur. Hah? Tanya nggak? Atau orang yang meninggal menjelang kiamat, kan nggak dikubur. Tanya nggak kira-kira? Ya, mudah untuk Allah menciptakan alam kubur tanpa dikubur, dan sebagaimana mudah bagi Allah menciptakan waktu walau pada waktu. Jadi yang meninggal di zaman Nabi Adam sama yang meninggal di akhir zaman sama waktunya. Allah nggak butuh waktu kan. Dikira yang meninggal di zaman Nabi Adam nunggu kelamaan gitu. Yang meninggal 5 menit sebelum kiamat nggak sempet gitu. Sama itu waktunya itu. Buat Allah gampang. Allah nggak butuh waktu. Waktu tuh makhluknya Allah. Jadi istilah nggak ada waktu tuh, ya waktu itu makhluknya Allah. Kalau Allah pengen tuh waktu diberhentikan. Stop, waktu itu stop. Untuk orang tertentu waktunya stop. Makanya ada orang yang Allah nggak kasih waktu. Ada orang yang Allah kasih waktu banyak. Ya. Ada orang yang umurnya 50 tahun, tapi seakan-akan hidupnya 1000 tahun. Imam Syafi'i umurnya 50 tahun. Hidupnya dari tahun 200 Hijriah sampai tahun 1446 Hijriah masih hidup. Masih hidup. Secara ideologis masih hidup. Ya. Umur ideologisnya lebih panjang daripada umur biologis. Dan ketika hidup mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan orang hidup. Yang harusnya dicapai oleh orang hidup sekian tahun, dicapai dalam waktu 50 tahun. Imam Syafi'i. Jadi Allah bisa menghentikan waktu untuk seseorang. Mudah. Sebagaimana Allah bisa ngambil waktu dari orang. Nah, sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang buang-buang waktu, karena waktu nggak bisa diulang, duit bisa dicari. Bagaimana kalau ada orang buka pintu, jendela rumah dibuka di lantai 2, dia bawa karung lempar-lempar duit, namanya orang gila kan? Duit lempar-lempar, padahal duit bisa dicari. Bagaimana ada orang buang-buang waktu, nggak dibilang gila kan? Ya. Satu hal yang mutlak tidak bisa diulang, waktu. Nggak bisa diulang. Nah. Lanjut. C. Doa-doa Nabi. Ketika hendak berdoa, kita dianjurkan untuk memulai dengan ucapan, Maha suci Tuhanku, yang maha pemberi, tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya. Hanya miliknya segala kekuasaan dan hanya miliknya segala pujian. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai amaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Selain ucapan di atas, kita dianjurkan juga untuk membaca doa berikut ini. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata.
Tuhan dan Raja dari segala sesuatu. Hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Hamba berlindung kepadamu dari kejahatan yang hamba perbuat dan dari kejahatan dan penyekutuan yang dilakukan oleh setan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian ucapkan juga doa berikut ini. Ya Allah, sungguh hamba memohon maaf dan keselamatan kepadamu dalam urusan agama, keluarga, dan harta hamba. Ya Allah, tutupilah aurat hamba, hindarkanlah diri hamba dari ketakutan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Udah? Dah. Oke. Dianjurkan ketika berdoa itu, ya doa itu satu, tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Paling pendek tuh alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Puji. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu ya. Puji-pujian kepada Allah. Gak hafal pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau pemilik langit dan bumi, Maha pencipta dunia dan akhirat, Raja di raja, Sang pemberi rezeki, pemelihara, pencipta, pencabut nyawa. Di tanganmu segala urusan makhlukmu. Kepadamu seluruh harapan digantungkan. Itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau baca Asmaul Husna. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki Asmaul Husna, panggillah Allah dengan nama-nama itu. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Aliyu ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansur man tasha wa antal azizur rahim. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Nah, itu diantara pembukanya doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini dibaca pagi sebelum kita aktivitas atau setelah subuh dibacanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau dia meninggal hari itu syahid dia. Kenapa syahid? Karena dia sudah menyatakan aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tahu nggak konsekuensinya ngomong Allah tuh ridho, kita ridho Allah tuh sebagai Tuhan kita? Kalau Allah takdirkan sesuatu kepada kita, berarti kita udah MOU terima hari itu. Na'udzubillah. Hari itu kita kenapa? Paginya kita udah MOU. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku. Tanda tangan. Kata Allah, hari itu kau selesai. Berarti kita wafat dalam menerima takdirnya Allah. Na'udzubillah, hari itu ada hal-hal yang kita nggak suka. Copetan apa. Ingat udah MOU ya, udah ridho ya. Udah ridho apapun yang terjadi.
Makanya apapun yang terjadi kepada kita bilang, ya Allah asal engkau ridho, aku ridho. Nggak peduli apa yang terjadi, asal engkau ridho aja. Ya. Tuh. Dulu motor saya hilang tuh begitu tuh. Motor hilang ya, begitu motor hilang ya kita kan nggak tahu rasanya kena musibah tuh bagaimana, kecuali kan motor hilang, kita kan bilang ya Allah asal engkau ridho. Tapi kalau bisa sih jangan diulangin lagi. Ya, asal engkau ridho. Rasul di Mekah buntu, pergi ke Taif buntu. Pergi kemana lagi? Gak ada lagi tempat. Kata Rasul SAW, ya Rob asal engkau ridho, aku gak peduli. Asal engkau gak murka, aku gak peduli. Itu berarti MOU ya. Itu dibaca pagi, setelah subuh dibaca. Raditu billahi robba, ya Allah aku ridho engkau sebagai Tuhanku yang mengaturku, yang merawatku, yang menjagaku. Aku ridho engkau yang ngatur semuanya. MOU, tanda tangan. Apa yang terjadi kepada kita udah MOU. Kita ridho sama Allah. Ya. Dan itu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, benar-benar terbukti. Hanya dengan mengaitkan semua kepada Allah tuh selesai semuanya. Ya. Selesai. Masalah beres. Motor hilang. Jalan kaki. Emang masalahnya jalan kaki apa? Emang ada masalah dengan jalan kaki? Itu Rosid jalan kaki, gak ada masalah. Berapa kilo dia jalan, gak ada masalah. Ya. Udah dikasih kaki padahal. Sesuatu yang lebih baik daripada kendaraan gitu. Motor nggak bisa naik tangga, nggak bisa naik gunung. Hah? Kaki bisa. Memang kaki nggak secepat motor, tapi mutlak kaki bisa mencapai apa yang dicapai motor, walaupun butuh waktu lebih lama. Tapi mutlak motor tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang dijangkau oleh kaki. Ya. Nah, motor isi bensin, kaki isi minum. Nggak perlu subsidi, nggak perlu barcode. Kaki. Nah, ya. Nah, jadi menyerahkan urusan kepada Allah membuat hati kita tenang. Raditu billahi rabba. Apa? Ada orang muji kita seneng, ya enggak? Ada orang muji kita seneng, muji kita. Ada orang bully kita, haters kita kan. Ya. Haters. Masalah nggak ada haters kita? Nah, Imam Syafi'i itu dibilang, kan kalau habis ngaji salaman ya. Nah, kata satu muridnya, Syekh itu yang barusan salaman sama kamu tuh di belakang kamu tuh ngomongin kamu, jelek-jelekin kamu di belakang. Kata Imam Syafi'i,
Ya bagus, dia nggak ngomong itu di depan saya. Buktinya di depan saya dia salaman sama saya. Berarti saya tuh berwibawa sehingga dia nggak berani nunjukin itu di depan saya. Masalahnya apa? Selesai kan? Dia bilang, Syekh, ini sekampung, setengah dari kampung ini semuanya benci sama kamu. Oh bagus, dia nggak pinjam duit sama saya. Gak enaknya punya temen kan dipinjemin duit, ya kan? Gak enaknya punya teman banyak, minjem duit. Kalau orang nggak ada yang, kalau orang benci sama kita, dia minjem duit nggak sama kita? Enggak kan? Enak kan? Nah itu ya. Terus saya masalah kan? Raditu billah ya Rabb. Selesai udah. Beres tuh masalah itu. Ya. Dia nggak senang, bagus lah. Dia nggak bakal minjem duit lagi sama saya. Udah bagus, udah selesai udah. Urusan deh. Nah itu. Ya, jadi semuanya disambungin kepada Allah tuh mental health selesai. Nggak perlu teori macam-macam. Ya. Itu satu haters kan bikin kita pusing kan. Ini sekampung ya, terus setengah kampung ini gak suka sama dia, bagus. Dia nggak mampir ke saya, dia nggak ganggu saya, dia nggak minjem duit ke saya, itu bagus sudah. Jadi punya waktu buat sendiri kan, bagus. Ini ya. Nah. Wabil islami dina kuridho, Islam sebagai agamaku. Ya. Summa qala Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Allahumma fatiras samawati wal ardi, ya Rabb, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Rabba kulli syai' wa malikah, penjaga, pemelihara segala sesuatu dan raja, pemilik. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Wa min syarri syaitan, dan kejahatan setan yang terkutuk dan sekutu-sekutu setan. Wa qul, dan katakanlah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Maka biasanya ada syair yang biasa dibaca setelah ngaji. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati. Itu ada syairnya tuh. Wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah. Wa alam anna da'awat katsirah, dan ketahuilah bahwa doa-doa itu banyak. Ya, yang lebih baik doa itu adalah doa yang dibaca para nabi. Itu doa terbaik. Doa Nabi Ibrahim itu yang paling banyak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku circle yang soleh. Bukan cuman keturunan yang soleh, tapi berikan circle yang, lingkungan yang soleh. Orang yang soleh pengen circle yang soleh. Bukan cuman temennya namanya soleh, tapi benar-benar circle, lingkungan yang mendukung yang soleh. Ya. Temen yang soleh itu kalau ngomong realistis, ya, nggak neko-neko, realistis. Duh, gue pengen beli motor baru nih, kemarin aja lu belum lunas, realistis kan? Gaji segitu aja lu gaya-gayaan, nah, itu tuh realistis. Itu temen yang soleh itu begitu. Temen yang tidak soleh itu beli yang itu aja tuh, lu minjem aja lu di Shopee, no ada noh. Ya, temen yang soleh akan memberi nasihat yang realistis. Itu
Itu ciri-ciri teman yang soleh. Jadi kalau kita jelek, dia akan bilang kita jelek. Nah, kita nggak punya duit, dia akan bilang kita nggak punya duit. Makan yuk di mall, jangan gaya-gayaan deh lu utang banyak. Nah, itu ciri-ciri teman yang soleh, realistis. Nah, doa terbaik, doa-doanya para nabi. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa-doa Qur'an ya. Itu pakai itu doa-doa Qur'an. Atau doa-doanya Nabi. Zikir-zikirnya Nabi. Atau doa-doanya para sahabat. Allahumma inni dha'ifun 'anil 'amali bi ta'atika ya Allah, aku nih lemah untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, aku nih bosen. Ya Allah, aku nih ngerasa gini-gini aja sholat itu ngerasa gitu. Allahumma inni dha'ifun 'anil amali. Kadang keyakinan kita kurang ketika amal soleh. Ya, ngerasa jenuh untuk beribadah. Ya, ngerasa hilang feel-nya ketika ibadah, nggak ada feel-nya. Kita berdoa, ya Allah, inni dhaifun, aku lemah untuk melakukan ketaatan kepadamu. Farzuqna nasyata fiha, ya Allah berikan aku semangat untuk melakukan ibadah itu. Wal quwwata ilaiha, dan berikan aku kekuatan untuk bisa beribadah. Sulit loh, ibadah sulit loh. Sulit. Benar. Sulit ya, benar dah. 3 juta dibagi 12 bulan berapa? Hah? 3 juta bagi 12. Hah? 250? Pasti pengeluarannya lebih dari 250 kan? Nggak, cuman kambing mah nggak kebeli kan? Sulit loh bener. Sekali makan bisa 2,5 loh. Milkshake 25. Ya enggak? Ya, milkshake 25 nih makan ya kan? Milkshake 25, anggaplah nasi goreng lah ya, Solaria 40.000. 65.000. 65.000 seminggu. Seminggu sekali makan di Solaria. 65.000. Ya. Atau seminggu sekali nongkrong gitu ya, keluar duit lah dia cepet. Itu cepet dikali 4 itu 400. Tuh kali 12 5 juta 48. Tuh kambing yang tanduknya begini kebeli tuh. Tapi enggak kan? Enggak kebeli kan? Susah kan? Berat loh, ibadah tuh berat. Ibadah itu berat. Berat. Ya, lebih gampang ganti knalpot, lebih gampang. Iya lagi. Berat, ibadah itu berat. Kecuali Allah yang ngasih semangat, Allah yang ngasih kekuatan. Maka kalau kita sanggup ibadah itu tuh pertolongan Allah banget itu. Berat, berat. Berat. Nah, 3 juta, kambing 3 juta, 3 juta dibagi 250. 250 dibagi 30 hari atau dibagi 25 hari kerja, 10.000 kan sehari. Hah? Wah, itu rajo itu mah. Habis deh. Wajib, rajo mah wajib. Yang ngerokok 2 kali wajibnya. Paksa. Nah, ada cara gugurnya ngutang beli kambing.
Minjem duit sama Azam. Nah, gitu ya. Sulit enggak? Sulit. Kalau bukan Allah yang nolong, sulit. Maka kita jangan sombong kalau bisa ibadah itu pertolongan Allah. Itu sulit, benar sulit. Ya. Gak semua orang yang duitnya numpuk-numpuk itu bisa. Nggak. Ini bukan masalah duit ini mah. Bukan. Masalahnya bukan di duit ini. Iya. Masalahnya di semangat, di keinginan, di niat. Ya. Nah. Coba orang bisa bayar pajak mobil 20 juta setahun. Ya. Alphard berapa pajaknya, Zam? Cek dah. Cek dah Alphard berapa? Pajero berapa? Cek. 10 juta nyampe nggak? Nah, cek dah. Cek. Pajero terbaru loh ya. Denza kalau sekarang ya, yang baru. Alphard, model Alphard yang baru. Cek Pajero berapa? Alphard baru berapa? Pajaknya per tahun. Alphard 30 juta ya. 30 juta. Sapi. Sampai 20. Setahun. Sampai 30 juta gede nggak? Gede banget. Gede lah. Biasa orang beli 20 juta. 20, iya. Ya. Dia beli yang 2/3 aja, yang 20 juta dari harga pajaknya. Tiap tahun tuh minimal tuh. Lah, dia kan ini bukan cuma pajak doang. Tune up-nya dia aja berapa? Ganti olinya dia itu berapa? Gitu ya. Mahal. Nah, itu harus diimbangin. Diimbangin. Aja. Nah, itu doanya Sayyidina Umar. Allahumma inni dhaifun, ya Allah aku ini lemah, jenuh, bosen, nggak semangat. Kecuali Engkau yang ngasih semangat. Kecuali Engkau yang memberi kekuatan. Biniyatil hasanati, dengan niat yang baik, allati la takunu illa bi'izzatika wa taufiqik, yang tidak akan terjadi kecuali dengan pertolonganmu kita bisa beramal soleh. Nah, itu doanya itu Sayyidina Umar. Jadi kalau nggak pakai doa Quran, doa para nabi, ya pakai doanya para sahabat. Itu udah dikenal doanya di atas, nggak baru, bukan doa yang baru itu. Jadi ketika doa itu naik ke atas, malaikat, ini doanya nih sering nih, udah dikenal. Kalau proposal tuh udah dikenal. Ya, fashtagil, maka sibukkanlah atau pakailah dari doa-doa yang banyak itu yang kau anggap ketika kau baca khusyuk bacanya. Pakai yang mana? Yang ketika kita baca feel-nya tuh dapat. Ya, ingat ya, doa itu nggak selalu permintaan. Doa itu seruan, panggilan kepada Allah. Maka di dalam doa ada pujian, di dalam doa ya ada pengakuan, di dalam doa ada permintaan, tolab. Jadi kita kebanyakan salah arti, permintaan adalah doa, doa adalah permintaan, bukan. Di dalam doa ada permintaan, permintaan adalah bagian dari doa. Tapi doa itu ya panggilan, seruan, nah itu doa, ajakan. Ya. Oke. Nah, dosa bukan hanya dosa yang nampak tetapi juga dosa yang batiniah.
Kalau dosa yang nampak adalah dosa yang dilakukan oleh organ tubuh, oleh panca indera. Tapi boleh jadi organ tubuhnya tidak melakukan apa-apa, tetapi batinnya atau hatinya atau pikirannya melakukan dosa. Maka ibadah itu ada dua, ada ibadah jasmaniyah, zahir, ada ibadah batiniyah, qalbiyah. Jadi yang disuruh taat itu bukan cuma jasadnya tapi juga hatinya, qalbunya yang disuruh taat. Contohnya, fisik, jasad, tubuh disuruh sholat, hati disuruh khusyuk. Kan gitu. Jasad, tubuh disuruh puasa, hati disuruh ikhlas. Nahan marah, tidak emosi, sabar itu di hati tempatnya. Jadi belum tentu orang yang marah-marah tuh nggak sabar, karena memang harus marah aja. Nah, tapi sabar tempatnya di hati. Sabar adalah ibadah hati, ibadah kolbu. Apalagi tawadhu, rendah hati tempatnya di hati. Tawadhu itu bukan pakaian compang-camping, bukan penampilan lecek, bukan itu tawadhu. Tawadhu tempatnya di hati. Hati yang merendah, hati yang merasa dia bukan siapa-siapa, itu ibadah hati. Apalagi kemaksiatan hati, ujub. Nah, ujub itu heran dengan dirinya sendiri. Narsis. Apa tuh? Kalau istilah sekarang, narsistik, apa? Radio. Narsistik, apa? NPD apa? Ada istilah penyakit sekarang tuh. Narsis, selfish. Nah, itu ujub tuh. Itu dosa. Apalagi hasud. Nah, hasud itu hati. Tapi puncaknya tuh bisa action. Tapi dari hati. Nah, itu yang kita istighfarkan. Jadi yang kita istighfarkan bukan hanya anggota tubuh yang melakukan maksiat, tetapi juga hati. Hati bermaksiat. Kadang-kadang kita namanya manusia lah. Jangankan model kita, model sahabat aja begitu turun ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Apa yang kalian tampakkan dari diri kalian atau kalian sembunyikan, Allah hitung. Yuhasibukum bihillah. Wah, gimana nggak pusing tuh sahabat? Ya Rasul, ini bagaimana nih urusannya nih? Kalau yang kelihatan oke, tapi yang lewat hati kita kalau dihitung juga, waduh matilah kita semua nih. Mati kita semua nih. Repot nih urusan. Repot. Nah, hati itu kan susah ya, stabilnya itu susah. Nah, tapi apa? Sami'na wa ta'na. Jangan didurhakai, katakan saja sami'na wa ta'na. Lalu dikasih obatnya. Minta ampun kepada Allah. Bagaimana bunyi ayatnya? Terakhir dari surat Al-Baqarah. Terakhir daripada surat Al-Baqarah. Itu kan satu rangkaian ayat. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil alaina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Allah itu yang kami enggak sanggup itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna.
wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, ya, ini berat. Allah Maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur. Alimun bidzatis sudur. Allah alimun bidzatis sudur. Bima ta'maluna khabir. Itu ada dua tuh. Bima ta'maluna khabir, khabirun bima ta'malun. Dua kata yang hampir sama tapi maknanya beda ya. Alimun khabirun bima ta'malun. Bima ta'maluna khabir. Ya. Nanti insyaallah. Baik itu ya. Jadi lazimkan baca istighfar, jadikan cemilan sehari-hari, apa tuh namanya itu? Suplemen. Biasakan itu ya, dibiasakan. Naik kendaraan, daripada diem ngantuk, istighfar. Di kantor, istighfar. Lagi santai, depan TV, istighfar. Itu banyak-banyak istighfar lah. Jangan ngarep diangkat derajatnya lah, udahlah kejauhan lah. Udah minta ampun aja, kita banyak dosa. Ya. Baik, ada pertanyaan enggak? Silakan. Ya. Ada 3 Sat, izin Sat. Yang pertama, saya kemarin lihat postingan antum Sat yang tentang kitab-kitab yang dipakai di pesantren. Nah itu bagaimana? Apakah memang tetap dipertahankan kitab-kitab yang memang diragukan atau bahkan dikumpulkan hadis-hadis yang tertolak atau lain sebagainya, itu gimana? Kemudian yang kedua tentang kemaksuman Nabi, seluruh Nabi. Dahsyat kan? Ya. Nah, jadi hanya dengan kalimat la ilaha illallah orang punya peluang masuk surga. Jadi ada nggak yang hanya modal la ilaha illallah masuk surga, nggak sholat, nggak puasa? Ada nggak? Ada. Tapi jarang. Jadi jangan pakai rumus ini, jarang. Belum tentu kita termasuk dari yang itu. Rumusnya adalah yang ibadah masuk surga. Selalu ada exception, pengecualian, mustasnayat, yang hanya modal la ilaha illallah kok bisa masuk surga? Bisa, ada. Karena dia udah punya password itu. Selama hatinya tidak mempersekutukan Allah. Kan ada dua ya. Ada orang yang gak sholat karena males. Ada orang yang gak sholat karena mengingkari sholat. Yang tidak sholat karena mengingkari sholat hukumnya murtad, keluar dari Islam. Yang tidak sholat karena malas hukumnya dosa besar. Dosa besar masih diampunin. Dosa besar masih diampunin. Jadi ada nggak? Ada mas? Ada. Itulah. Tapi kan mampir dulu. Jadi itulah ya. Anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu, dan kesaktian kalimat tauhid. Tapi yang begitu jarang, jangan dipakai. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tuh, ada kan? Ada orang yang selama hidup melakukan perbuatan ahli neraka. Ya kan itu perbuatan ahli neraka. Selama hidup loh, sampai jarak dia sama neraka tinggal sejengkal doang, kepleset dikit neraka. Tapi ternyata ditakdirkan dia masuk surga, maka dia di akhir hayatnya melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Itu kan kisah yang pembunuh 100 orang itu. Tapi yang begitu jarang. Ulama komentarin yang begitu mah jarang. Itu seperti jarangnya orang nggak kuliah jadi miliarder, itu jarang. Kan kita pakai rumus ya. Itu Mark Zuckerberg di DO
nggak sempet sarjana jadi miliarder. Dia mah DO-nya dari Harvard. Lu dari mana? DO-nya dari mana dia? Harvard. Lu dari mana? Dari 1 juta miliarder, berapa yang nggak kuliah? Dari 1 juta yang nggak kuliah, berapa yang jadi miliarder? Lalu kita mau pakai rumus gara-gara kita nggak belajar, nggak kuliah, kita mau pakai rumus. Oh itu aja nggak kuliah. Ya dia siapa? Ya, itu aja Bu Mega nggak kuliah jadi presiden. Anak siapa? Itu lo ngerti nggak? Ini tuh jangan pakai yang jarang, pakai rumus kebanyakan. Yang kebanyakan yang taat masuk surga, salat masuk surga. Tapi ada nggak pengecualian-pengecualian? Selalu ada, selalu ada. Itu loh bunuh 100 orang itu loh. Ya, jadi selalu ada. Selama tidak sholatnya bukan mengingkari kewajiban sholat. Selama tidak puasanya bukan mengingkari kewajiban. Kalau mengingkari kewajiban puasa alias mengingkari rukun Islam, maka dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah dia murtad, keluar dari Islam dia. Ya, dia keluar dari Islam. Nah, kalau dia keluar dari Islam selesai. Oke, itu ya. Nah, itu kesaktian kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tadi apa? Hah? Oh, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oke, ini saya agak lupa ingat itu tafsirnya. Laula ar-ra'a burhana rabbi, itu tuh yang harusnya disebut itu. Itu satu rangkaian ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan timbul keinginan dari si perempuan. Yang disebut perempuannya duluan. Walaqad hammat bihi, si perempuan atau Imratul Aziz menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, dan secara manusiawi ya, secara manusiawinya Nabi Yusuf alaihissalam ada rasa itu, wa hamma biha. Tapi di ujung disebut laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu persis teksnya kayak begini nih. Seperti teks layyadkhulu ahadukum bi amalihi, tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian dengan amalnya. Lalu ditanya wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku juga enggak. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmati, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat. Jadi Nabi SAW tidak masuk surga, nggak dijamin masuk, kecuali Allah meliputi dengan rahmat. Itu kalau diputus Nabi tidak dijamin masuk surga, masalah kan? Pak Quraisy dibully gara-gara itu. Lihat di ujungnya, kecuali Allah meliputi Nabi SAW dengan rahmatnya. Nabi adalah rahmat itu sendiri. Ya secara hakikat benar, nggak ada yang dijamin masuk surga kecuali Allah yang jamin. Tidak ada satupun yang dijamin masuk surga, karena surga milik Allah, kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasul, termasuk dari yang dijamin pemegang kunci surga bahkan. Tapi secara kalimat tuh bener, aku nggak dijamin masuk surga karena surga bukan punya aku, tuh bener kan? Tapi kalau berhenti jadi masalah kan? Nabi Yusuf pengen, tapi Nabi Yusuf melihat Allah, cahaya Allah. Ada yang mengatakan tafsirnya melihat ayahnya. Yang terbayang muka siapa? Bapaknya, Nabi Ayub. Laula ar-ra'a, kalaulah tidak Nabi Yusuf melihat burhana rabbi. Apa tuh? Bayangan, cahaya. Apa itu? Apa tuh namanya?
uh, visualnya, ya. Kalau nggak ngeliat begitu, nah maka itu jangan diberhentiin itu. Itu seperti kalimatnya itu persis kayak tadi. Ya pertanyaannya, Nabi Yusuf jadi mau apa enggak? Tidak mau. Tapi secara manusia iya mau. Secara hakikat surga itu bukan milik manusia, bukan milik Nabi. Secara hakikat surga milik Allah, kan gitu. Jadi nggak ada ya satupun manusia makhluk yang bisa semau-maunya masuk surga kecuali Allah izinkan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dari yang itu. Semua manusia punya keinginan kepada lawan jenis kalau bukan manusia itu dapat petunjuk dari Allah, dan Nabi Yusuf yang dapat petunjuk dari Allah. Jadi secara manusia, yes. Secara hakikat, yes. Tapi Nabi Yusuf mendapat petunjuk dari Allah. Maka jangan diberhentiin di kalimat itu. Itu kalau dikomain memang agak bahaya itu. Dan punya keinginan. Nah, jadi itu kan imajinasi kita, wah punya keinginan. Jangan berhenti di situ, lanjutin. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya bukan karena Nabi Yusuf melihat. Jadi Nabi Yusuf langsung ini kan, memvisualkan, membayangkan, terbayang tentang apa? Tentang muka ayahnya, Nabi Yakub, ya, atau memang melihat cahaya Allah, merasakan kehadiran Allah. Jadi ya menetralisir, itu menetralisir kalimat sebelumnya, menetralisir kalimat wahamma biha. Dia hilang dengan kalimat laula ra'a burhana rabbi, wahamma bihanya hilang. Dengan kalimat apa? Ayyataghammadani Allahu bi rahmati, hilanglah kalimat wala'ana. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmat. Memang Rasul itu diutus sebagai rahmat, itu selesai kan? Jadi wala'ana, dan engkau juga nggak dijamin ya Rasul. Iya, aku juga nggak dijamin. Itu hilang udah kata-kata itu dengan kata-kata yang terakhir terhapus. Wahamma biha, dan menginginkan, itu terhapus dengan kata-kata Nabi Yusuf melihat, merasakan, menyaksikan Allah. Hilang. Mudah-mudahan bisa dipahamin tuh. Coba gimana Rajo? Yang dipahamin gimana? Ya artinya itu tidak kejadian. Iya. Ya gimana kita kasih analoginya ya. Tapi analoginya tadi ya. Ya, kalau dikomain di kata-kata Rasul nggak masuk surga, nggak dijamin masuk surga, jadi masalah besar kan. Jadi orang, oh kok Rasul nggak dijamin? Rasul itu yang pertama masuk surga, Rasul yang megang kunci surga. Iya paham. Iya kita ngerti itu Rasul. Iya. Makanya di ujung disebut kecuali Allah meliputiku dengan rahmat, dan Allah menjadikan Rasul rahmat itu sendiri, kan gitu. Nabi Yusuf menginginkan, kita paham. Tapi kan itu Nabi, iya kita paham. Maka di ujung dibilang laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan Nabi Yusuf itu Nabi yang merasakan kehadiran Allah, maka itu hilang. Yang pertamanya hilang langsung udah. Tapi secara manusia tuh teks itu ya bener, tapi itu langsung hilang, netral, nggak ada udah. Ya, untuk kira-kira begitu. Ya. Nah, pertanyaan pertama tuh tentang kitab-kitab yang tidak otoritatif. Oke ya. Sebenarnya tergantung tingkatan pertama ya. Namanya metode pendidik, namanya lembaga pendidikan punya kurikulum. Seperti ini. Ihya Ulumuddin ini ya banyak cerita-cerita nanti. Ada cerita, ada hadis-hadis yang dianggap dhaif, banyak. Coba kita lihat ya. Mungkin yang diringkasnya diambil hadis-hadis yang bagus-bagusnya semua nih. Tapi sebenarnya ada cerita-cerita dan hadis-hadis yang dianggap dhaif ini banyak di Ihya Ulumuddin. Maka ada orang yang ya khususnya Salafi itu, wah itu kompak mereka bilang Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis itu. Itu kompak mereka bilang begitu, semuanya bilang begitu. Imam Ghazali itu
dalam ilmu hadis seperti orang nyari kayu bakar malam-malam, nggak bisa bedain mana kayu cendana, mana kayu bakar, mana ranting. Ambil aja, gitu ya, nggak bisa bedain. Dah, begini caranya. Di dalam penulisan dalam penulisan kitab ada sistematikanya. Lihat di bab istighfar yang tadi, di bagian pertama Imam Ghazali tulis ayat Quran. Dalil istighfar langsung dari ayat Quran. Kan selesai, otoritatif kan? Ayat Quran. Dah. Setelah ayat Quran, kemudian hadis sahih. Setelah hadis sahih, baru data-data tambahan. Data tambahan itu mungkin otoritatif, mungkin juga tidak. Nah, disitulah si guru nanti menjelaskan. Nih yang otoritatif, nih yang tidak. Nih dalilnya yang kuat, nih yang enggak. Nah, di pesantren-pesantren memang bukunya untuk ukuran pemula, untuk ukuran yang lagi belajar, pakainya kitab-kitab kayak begitu. Kalau pakai kitab yang gede-gede ya capek lah, nggak kuat dia. Tapi nanti harusnya gurunya menjelaskan mana kitab yang mana dalil yang otoritatif yang bisa dipakai, mana dalil yang tidak. Nah, memang yang jadi masalah adalah dalil yang tidak kuat, yang tidak otoritatif, diyakini sampai gede, itu masalahnya. Keterusan. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Khazanah ilmu pengetahuan para ulama silahkan tetap dijaga, dibaca, tapi harus dijelaskan. Ini enggak otoritatif. Contohnya kemarin kita bacanya Nasoihul Ibad ya. Susunan dari Syekh Nawawi. Itu banyak hadis-hadis yang susah kita temuin, itu dari mana sumbernya. Maka saya selalu bilang, kita kembalikan kepada Syekh Nawawi. Lalu kita hanya ngambil motivasi hidupnya aja, semangat ibadahnya aja. Tapi nggak bisa jadi dalil hukum. Tapi untuk motivasi ibadah, semangat ibadah ya bagus. Nah, itu yang harus dijelasin. Nah, kebanyakan itu nggak dijelasin, diyakini sampai gede, dianggap sebagai satu kebenaran. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, sebenarnya orang itu kalau udah alim, dia bisa walaupun tuh data tuh banyak macamnya, itu bisa bedain, oh ini data yang unggul, ini data yang nggak unggul, data yang kuat, ini data yang lemah. Nih saya pakainya yang kuat aja. Yang lemah oke dia baca, dia tahu, tapi dia nggak pakai. Itu selamat aja. Ini yang jadi masalah. Itu tadi. Orang yang nggak ngerti cara pakai dalil. Tadi itu dipakai aja tuh. Dalil di ta'lim muta'alim yang hadis-hadisnya tuh dianggap problematik ya, atau kayak kemarin Nasoihul Ibad yang dianggap problematik, padahal Syekh Nawawi itu mufasir juga, Maroh Labid ya, ada tafsir namanya tafsir Maroh Labid tapi tadi dianggap diyakini sekian lama tuh enggak, yaitu salahnya dia nggak mau mengembangkan dirinya, santrinya itu, dan gurunya juga nggak mau ngembangin diri. Ini dipakai aja pelajaran lamanya. Dulu kita waktu pesantren ada namanya Nusus Adabiyah. Nusus Adabiyah nih contohnya begini nih. Nusus Adabiyah itu ya teks-teks sastra. Man jadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia. Bener gak? Enggak. Arafatar. Ente sungguh-sungguh. Rafathar enggak sungguh-sungguh. Menangan siapa? Rafathar. Ente bangun jam 4. Pulang jam 10. Banting tulang, peras keringat, kepala di kaki, kaki di kepala. Kayaan Rafathar. Tetap. Jadi teks itu benar nggak? Hah? Teks itu benar nggak? Siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya? Benar apa nggak? Hah? Benar nggak? Benar buat sebagian orang, buat yang lain enggak.
Siapa yang bersungguh-sungguh jadi wapres? Enggak. Gibran enggak sungguh-sungguh amat. Wapres. Kita ya, dari kakek kita mimpi jadi wapres. Enggak jadi-jadi sampai kita, sampai generasi kita nih. 7 turunan mimpi itu. Gibran ngomong, oh, saya enggak tertarik. Jadi coba. Ini bukan gibah, ini beneran loh ya. Ini saya ngomong beneran ya. Ini beneran kan? Dokumentasinya ada kok. Oh, saya nggak tertarik ya jadi politik ya. Anak-anak saya usaha, kata Pak Jokowi kan. Anak-anak saya usaha, belum tertarik terjun ke politik. Tahu-tahu jadi wali kota, jadi wapres. Nggak serius-serius amat loh. Ini dari kakek ente pengen jadi wapres, nggak jadi-jadi. Cita-citamu apa? Saya pengen seperti kakek saya. Ya, saya pengen jadi wapres. Cita-cita saya pengen jadi presiden. Cita-cita saya pengen jadi jenderal seperti kakek saya. Oh, kakekmu lu jenderal? Enggak, kakek saya juga cita-citanya jadi jenderal. Jadi dari kakeknya ya cita-cita. Ya. Ya. Jadi kakeknya cita-cita jadi jenderal, bapaknya cita-cita jadi jenderal, anaknya cita-cita jadi jenderal. Ya, cita-citamu apa? Cita-cita saya pengen seperti bapak saya dan kakek saya jadi jenderal. Hebat. Bapakmu, kakekmu jenderal. Bukan. Bercita-cita juga jadi jenderal juga. Ya, manjadda wajada tuh kalau di film 5 Menara. Iya, Negeri 5 Menara. Itu emang begitu belajarnya, benar itu. Persis begitu. Metode belajarnya emang begitu tuh. Imla didikte, ya, didikte sampai hafal. Kan gampang kan, manjadda wajada. Manjadda itu yang nggak bisa bahasa Arab juga bisa ngapal tuh. Manjadda wajada. Begitu udah hafal, tes satu-satu dari ujung ke ujung, semua hafal semua, baru ditulis. Ditulis, dihapus, hafalin lagi. Itu begitu. Kalau kita hafal tuh 60 teks sastra Arab tuh kita hafal tuh. Ya, dari yang pendek-pendek sampai yang panjang-panjang. Lah pertanyaannya, manjada wajada, teks itu, narasi itu, rumus itu, siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah iya. Bener emang? Enggak. Bener. Enggak. Ya? Enggak. Manjada wajada. Man sobaro zofiro. Siapa yang sabar, beruntunglah dia. Siapa yang sabar? Beruntunglah dia. Itu ketika ngaplikasiin nggak selalu. Pernah ya buka puasa ya. Buka puasa bareng lah pokoknya. Buka puasa bareng. Ya. Itu makanan banyak. Ya. Sate, apalah gitu ya. Sate, daging, banyak lah pokoknya, sop lah apalah. Karena ngantri panjang ya, itu udah ngeliat nih, kita udah ngeliat, oh ini menunya nih. Karena ngantri panjang, saya sholat dulu. Gak biasanya nih, biasanya saya makan dulu. Ya biasanya saya makan dulu, ini nggak jarang-jarang nih, saya sholat dulu. Sholat. Begitu datang, mana satenya kata kita. Tinggal sop doang. Jadi nggak ikhlas kan sholat maghrib kan. Nggak selalu sabar itu. Nah, gitu ya. Jadi rumus-rumus itu nggak mutlak kan. Yang jadi masalah itu diyakini sebagai sesuatu yang mutlak dan absolut. Gurunya nggak ngasih tahu. Itu seperti dokter yang pasien, dok ini obatnya kalau sakit perut nih apa ya obatnya? Oh, kalau sakit perut itu tuh obatnya tuh makan pepaya. Ya untuk satu waktu ya bener, untuk waktu yang lain tuh belum tentu. Ya yang jadi masalah dokter nggak menjelaskan tuh. Tapi kalau bapak belum makan nasi, wah mungkin itu mah itu sakit perutnya tuh harus makan yang teratur, bukan masalah serat itu berarti. Yang jadi masalah itu, yang jadi masalah
si dokter tidak ngasih tahu kemungkinan yang lain. Si guru nggak ngasih tahu bahwa ada dalil yang lain. Jadi itu diyakini oleh santri sebagai sesuatu yang mutlak dan absolut. Itu masalahnya di situ aja. Sebenarnya kalau santrinya cerdas, ya santrinya tuh pinter, santrinya tuh nggak awam, dia santrinya tuh alim. Dia dikasih kitab apa aja nggak akan bisa ngebohongin dia, udah. Dia akan semua kitab akan dianalisa. Maka PR kita adalah ketidakmampuan untuk menganalisa teks. Itu masalah besar kita. Jadi dikasih teks percaya aja. Itu masalah banget. Gitu ya. Nah, yang kedua memang harus diminimalisir penggunaan referensi-referensi yang tidak otoritatif. Itu harus diminimalisir. Itu bukan hanya terjadi di pesantren, itu di kampus lebih banyak. Itu lihat makalah itu dari Unpam sampai ke Maroke. Percaya deh, temanya sama, makalahnya sama. Cek dah. Mahasiswa suruh presentasi apa? Cek di kampus lain. Itu makalahnya tuh 80% sama. Karena berasal dari internet yang sama, artikel yang sama, jurnal yang sama, buku yang sama. Pertanyaannya, buku itu otoritatif apa enggak? Itu beredar tuh hoax semua tuh informasi. Maka mahasiswa yang nggak punya nalar analisis, dia nggak punya kemampuan kritisisme, ya udah tuh hoax semua tuh isi kepalanya tuh udah pasti itu. Ini tuh bukan cuma di pesantren doang. Oke, tapi kritik itu bagus ya, introspeksi ya. Oke, baik, kita kira cukup. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, digugurkan dosanya. Yang wafat di antara kita Allah lapangkan kuburnya, diterima kebaikannya, iman Islamnya. Diberikan kepada kita semua rezeki yang luas, halal dan barakah, diangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.